Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau bisa dibilang menjelaskan mengenai understanding cross-site scripting vulnerabilities alias cross-site scripting. Jadi di tujuannya itu objektifnya, in this lab you will perform reflect XSS and stored XSS attack against the DFWA vulnerable web application at low, medium, and high security level. Di sini kita akan melakukan serangan reflect ke XSS di sana dan stored XSS terhadap DEM vulnerable web application di web DFWA sini yang web ini pada tingkat keamanan medium, sedang, dan tinggi Jadi di bagian pertama itu kita perform reflective cross-site scripting exploit. Jadi kita akan melakukan eksploitasi script pada website-nya, itu menggunakan reflective cross-site scripting Lalu pada part 2 itu dia perform stored cross-site scripting exploit. Jadi melakukan eksploitasi script cross-site ini untuk yang tersimpan. In this lab, you will perform penetration test of web application to determine if it has been securely designed. DFWA, the vulnerable web application, is a PHP or MySQL web application. It is designed to vulnerable to common attack to allow security professional to test their skill and tools and student and teacher to learn and understand web application security in a legal environment. Jadi pada web ini kita akan melakukan uji penetrasi pada aplikasi web DFWA di sini yang dimana pada aplikasi web ini untuk menentukan apakah aplikasi tersebut telah dirancang dengan aman. Jadi objeknya sini itu DFWA DEM web vulnerable web application, yang dimana aplikasi berbasis PHP, database-nya itu MySQL di sini di dalam aplikasinya. Jadi aplikasi ini didesain atau dirancang agar rentan terhadap serangan umum, agar para profesional keamanan itu bisa dibilang dapat menguji keterampilan dan tools mereka atau alat mereka. Jadi serta di sini bukan hanya para profesional aja, tapi di sini tuh mahasiswa ataupun pengajar itu dapat mempelajari dan memahami keamanan aplikasi di lingkungan web environment ini. Hukum. DFWA provide for level of security low, medium, high, and impossible. Each security level requires different skill to perform exploit. The security level reflect different level of security that developer may code into their application. In this lab, you will perform exploit again 3 of the security level, yaitu low, medium, and high, allowing you to adjust your attack to compromise them. Jadi di sini DFWA sendiri itu dia menyediakan tingkat keamanan dari itu rendah, low,
terus sedang, medium, high itu tinggi, dan mustahil lah, impossible. Jadi setiap perangkat di sini its security level request different. Setiap tingkat keamanan membutuhkan keahlian yang berbeda untuk melakukan eksploitasi ya di sini. Jadi the security tingkat keamanan ini mencerminkan berbagai tingkat keamanan yang mungkin dikodekan oleh pengembang ya di sini di dalam aplikasi mereka ya. Jadi di lab ini kita akan melakukan eksploitasi terhadap 3 tingkat keamanan, yaitu yang seperti sini yang bisa kita lihat dari tingkat rendah, low, medium, hingga high, yaitu tinggi ya. Jadi yang memungkinkan kita itu menyesuaikan serangan untuk membahayakannya. Ini nggak usah ditanyakan lagi ya, pasti kita menggunakan Kali Linux ya sumber daya yang kita gunakan. Jadi instruksi itu perform reflective cross-site scripting exploit. Jadi kita akan melakukan eksploitasi site scripting ya yang reflektif. Jadi reflected CSS tag is one in which a malicious script is reflect of a web server to the user's browser. The script is activated through a link that the victim click. This will send a request to the website that has a vulnerability that enables execution of the malicious script. Jadi di sini tuh serangan XSS itu serangan XSS itu yang dimana adalah serangan script berbahaya dari server web ke peramban pengguna ya, atau bisa dibilang web browser ke pengguna ya. Jadi script tersebut diaktifin melalui tautan yang diklik oleh korban atau pelaku, bukan pelaku ding, korban ya. Jadi jadi di sini kita akan mencoba mengirimkan permintaan ke situs web yang memiliki kerentanan yang memungkinkan eksekusi script yang berbahaya. Jadi kita di sini pada step awal itu log into DFWA, masuk ke log DFWA ya. Oke, kita langsung aja ngetikin IP-nya 10. Di sini kita buka ya, udah kita close. Oke. Kita buka. Jadi itu yang pada langkah awal itu kita diminta suruh login ke Kali Linux, lalu ke websitenya ya. Karena ini kita sudah pernah ya. Lalu kan nggak mungkin dong kita di dalam halaman interface loginnya kita masuk ya dengan kata username admin yang sudah dijelaskan tadi dan password. Oke, kita login, lalu pada ke langkah 2 itu perform a reflect XSS attack at a low security level. Jadi kita akan melakukan serangan reflected XSS itu pada tingkat keamanan rendah ya. Jadi kita disuruh select DFS security in the left menu and select low ya. Oke. Kita buka Word dulu. Oke, di sini. Oke.
Jadi kita akan sekalian buat laporan ya. Oke, sini ada pilihan ya. Impossible, medium, high, dan low. Tadi low ya. Oke, kita SF. Lalu oke, kita klik submit. Select XSS from the left menu. Dari sebelah kiri ya. Oke, kita copy. Sini dia diminta type the string reflect this, what is your name. Oh, di sini kita diminta ketik. Oh, terus kita ketik di what is your name di sini. Oke, jangan lupa kita SS untuk bukti ya. Lalu kita kirim ya. Nah, di sini dia akan melihat pesan hello muncul ya. Oke, selanjutnya itu dia akan muncul pesan hello reflect test. Jadi you will see the message hello reflect appear. Enter control min u on your. Jadi kita di sini diminta kontrol min u ya untuk melihat kode. Nah, di sini itu kita search for kita disuruh cari kata. Oke, Ctrl V ya di sini. Nah, di sini kita bisa dilihat ya pada tampilan pojok kiri bawah itu find in paths. Jadi apa yang kita mau nggak bisa diketik hello. Nah, ini kita dengan menulis hello aja sudah muncul ya. Oke, kita mau SS, kita close dulu ya. Oke. Jadi di sini dengan kita mencari nama string hello reflected ini sudah kita cari ya, berarti ini the presence of the string in the page sort HTML indicate that value entered in user response text field are inserted into the short code for the page. The indicate to an attacker that
the patch may be vulnerable to reflect XSS attack ya. Jadi keberadaan string dalam HTML dari sumber halaman yang kita cari di sini itu dia menunjukkan bahwa nilai yang dimasukkan di dalam kolom teks respon pengguna telah dimasukkan ke dalam kode sumber halaman ini ya. Jadi hal ini itu menunjukkan kepada penyerang bahwa halaman tersebut mungkin rentan terhadap serangan XSS ya. Jadi bahaya ini ketika kita masukin transport ataupun username ya, maka ketahuan di sini. Kalau misalnya kita nggak tahu apa ya. Lalu close the shortcut Windows page, oke. Jadi di sini kita diminta tutup jendela sumber kode dan kembalikan ke halaman nah di sini kita udah kembali ke halaman ini ya. Lalu di dalam perintah itu enter the following pilot in what is your name. Apa ini? Enter. Kita disuruh masukkan script ini ya, coba ya. Kita paste. Di sini jadi dari pesan itu ketika kita disuruh masukkan script ini, maka dia akan munculkan pop up berupa peringatan ya dengan tulisan you are hacked. Ya, artinya ini berarti situs tersebut rentan terhadap serangan refleks XSS dan kita itu telah berhasil mengeksploitasi dengan kedatangan tersebut ya. Lalu di sini select and copy the URL for the compromise page. Open a new browser tab and paste the URL into. Jadi di sini pilih salin URL halaman yang telah disusupi. Ini kah? Kita enter. You should see the same web page appear displaying to your hack pop-up box. That means that if a user open the URL, a malicious script will execute. The box is use the simulated malicious. Jadi di sini kita akan melihat halaman web yang sama muncul dengan kotak pop-up Anda diretas. Berarti jika pengguna URL jadi ini berarti itu jika pengguna membuka URL script berbahaya ini akan dieksekusi. Jadi kotak peringatan ini digunakan untuk mensimulasikan script bahaya pada lab ini. Maksudnya coba kita oke. Jadi in ethical hacking engagement itu
In ethical hacking engagement, you will try inserting a simple test script into input field to see if the script execute. If so, the website is vulnerable to reflect SS attack. You call the and distribute the link in a phishing attack to determine the level of security awareness among your customer employees ya. Jadi dalam engagements itu dalam kasus peretasan etis, kita itu akan mencoba masukkan skrip uji sederhana ke dalam kolom input ya, untuk melihat apakah skrip tersebut dapat dijalankan. Jadi kalau jika berhasil itu web itu rentan nggak sih terhadap serangan XSS reflected ini. Lalu itu kita kemudian dapat mendistribusikannya, bukan mendistribusikan ya, tapi dapat mendistribusikan tautan tersebut ke dalam serangan phishing untuk menentukan tingkat keamanan di antara karyawan pelanggan kita ya. Jadi di sini kita dicoba ke medium ya. Oke, pada step ketiga ini kita akan mencoba di kerentanan medium ya di sini. Serangan di tingkat medium. Kita ubah security-nya ke Oke, kita submit ya. You will attempt the same attack, but this time the security level of the website will medium. Jadi kita akan mencoba serangan yang sama ya, tapi dengan tingkat keamanan sedang ya kali ini. Udah di sini kita udah milih tingkat keamanan sedang, lalu kita disuruh ini ya ke tempat XSS reflected-nya. Kita akan coba tempat keamanan sedang, kita submit ya. Wow, dia akan muncul peringatan dari sini. Lalu tetapi kali ini tidak ada jendela pop up ya di sini. Jadi yang bisa kita lihat, tingkat keamanan mediumnya cukup lumayan sulit ditembus ya. Karena tingkat keamanan ini jadi ketika medium itu dia tidak munculkan pop up kayak sebelumnya. Karena di sini menandakan script tidak berhasil dieksekusi ya. Dengan medium itu bisa dibilang aman tapi tidak terlalu aman. Kan you will see a hello response but this will appear. Jadi klik view short.
Oke, bentar, sebelum itu pop-upnya kita belum muncul ya. Di sini kita dapat menganalisis kode di bagian backend ya pada web ini untuk menyelidiki alasannya. Klik view sort button. Apa ini? View. Oh, ini jadi di bawah sini tuh ada view sort. Jadi kita akan menekan itu. Jadi kita akan meninjau kode ya, kayak seperti tadi. Di dengan catatan ini di server web sesungguhnya kita tidak akan memiliki akses ke sumber ini ya. Dengan kata lain itu ini untuk uji coba. Ini sumber backendnya. Karena DFWA ini untuk kita bisa dibilang mempelajari atau apa ya istilahnya, intinya kita untuk belajar di sini. Jadi kita lihat perintahnya outline, berarti perhatikan baris name. Name get name. The shortcode create a filter with strict reflect function that remove the script tag in our pilot and replace it with a null value. The renders the pilot script ineffective, so the attack failed and no pop-up windows is displayed. Because the script is only filtering output script in lowercase, we can try and get around the filter by using a different tag in pilot. We will use script. Artinya kode ini sumber ini membuat filter dengan fungsi str replace yang menghapus tag script di pilot. Jadi pilot kita, jadi yaitu menggantinya dengan nilai 0. Hal ini itu membuat script pilot tidak efektif ya, sehingga di sini serangan gagal dan tidak ada jendela pop-up yang ditampilkan pada pada tampilan kayak nggak sebelumnya gitu. Jadi karena script ini hanya memfilter script dalam huruf kecil, kita dapat mencoba mengakali filter tersebut dengan menggunakan tag lain. Di pilot kita akan menggunakan script. Wow, cuman diganti huruf gede kecil ya. Oke. Kita close. Di sini kita Nah, di sini kita berhasil memunculkan pop-up-nya ya. Oke, lalu di langkah 4 itu perform a reflective XSS attack at a height. Jadi di langkah 4 ini kita akan mencoba di level yang lebih tinggi, yaitu high. Sama seperti sebelumnya ya. Di sini oke. Kita lebih
lebih susah nih tingkat keamanannya. Oke, kita submit. Oke, aduh. Nah, di sini tuh what is your name box and click submit. Jadi di sini kita akan masukkan perintah yang sama ya, yaitu script out di sini. Ntar apa yang kita lihat, wah jadi di sini semakin tinggi tingkat keamanan website itu maka semakin susah ya. Jadi di sini hanya menampilkan pesan hello dan tidak ada kotak pop-up seperti sebelumnya. Sekali lagi di sini kita dapat menganalisis sumber kodenya di sini, yang mana kan there is a hello message and no art pop-up box. Again, we can analyze the backend shortcode into investigate. Nah, sama ya. View. Kita view sort. I don't know. Di sini dan review kode PHP-nya. Kan kita perhatiin. Name tag replace ya. Yang ini. Jadi di dalam kode pengembang ini kita menggunakan ekspresi reguler ya untuk mengganti bentuk apapun dari text script. Yang mana? In this code, the developer use a regular expression to replace any from the script tag, no matter what case of the character is used with a null value. Nah, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dalam kode ini itu bisa dibilang pengembang menggunakan ekspresi reguler untuk mengganti bentuk apapun dari teks script ini ya. Tidak peduli huruf besar atau kecil karakter apa yang digunakan dengan nilai-nilai di sini. Lalu untuk the bypass. Jadi bypass the filter itu melewati filter ini. We must use another HTML tag instead script to attack this site. Close, kita tutup jendela kodenya, lalu enter. Kita menggunakan perintah ini, enter the following what's your name. Oke, kita tutup. Sini tuh oke. Lalu kita submit, apakah hasilnya? Nah, berarti dengan menambahkan image aja kalau nggak salah. Oke, bentar. Itu di sini dia akan muncul pop-up ya. Jadi kita telah berhasil melewati filter dan mengeksploitasi kerentanan refleks DXS ini di FAA pada tingkat keamanan tinggi. The XSS pop-up box will appear this time. We successfully bypass the filter and exploit the reflect XSS vulnerability in the FAA at high level security. Nah, di sini part 2, perform storage cross-site scripting. Jadi kita akan melakukan eksploitasi pada cross-site scripting yang tersimpan pada situs ya sini. With the stored
XSS exploit, you enter a malicious script through user input and the script is stored on the target server in a message form, database, visitor log, or command field. When a user visits the target, the server exposes the user the malicious code. Jadi dengan eksploitasi XSS di sini yang tersimpan, jadi kita itu akan memasukkan script berbahaya melalui input pengguna. Dan script itu akan tersimpan ya, alias disimpan di server target dalam forum pesan, basis data, ataupun log pengunjung di sini ya, ataupun kolom komentar. When itu ketika pengguna mengunjungi target, server akan mengekspos pengguna ke kode berbahaya tersebut. Lalu kita akan mencobanya di langkah pertama. Exploiting stored XSS at low level security is easy because there are not security measures in place. You can simply submit a script to achieve the exploit. Jadi itu mengeksploitasi XSS yang tersimpan pada tingkat keamanan rendah itu mudah ya, karena tidak ada langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Jadi kita itu di sini artinya itu cukup mengirimkan script saja untuk eksploitasinya. Select wow. Kita drop down ke oke. Sini low. Oke, di sini low. Oke. Type the string XX. Jadi ketik storage. Vulnerable storage cross-site scripting. Why? Jadi di sini kita tuh disuruh isi XSS test in name di kata name, lalu in di pesanannya ketik ini di dalam kata pesan. Lalu di sini tuh klik guestbook ya di sini. Dan di sini kita akan melihat nama yang muncul ya. Lalu perintah selanjutnya itu enter control. Oke, kita lihat di sini enter on keyboard to view password. Kita disuruh cari kodenya di sini, Ctrl V, terus kita cari apa? Tes. Nah, bisa kita lihat dari sini
Nah, kedua string yang kita ketikkan tadi, test1 and stored XSS test itu akan ada di kode sumber di sini yang menunjukkan bahwa dua bidang yang kita masukkan itu mungkin rentan terhadap serangan storage XSS ini ya. Lalu kita kembali ke halaman XSS storage. Kita masukkan maksudnya ini kita pesannya itu ini ya. Kita tutup message-nya. Oke, terus kita ketik tes satu ya. Lalu kita SS kita kopikan di sini, nah di sini akan muncul ya. Nah, pop-up-nya di sini akan muncul, berarti ketika ini berarti situs tersebut rentan terhadap XSS ya yang tersimpan, dan kita telah berhasil mengeksploitasi kerentanan tersebut. Oke, kita di sini refresh the page if alert click recent display. Karena disuruh merefresh halaman jika ada peringatan klik kirim ulang untuk menampilkan halaman. Kotak pop-up peringatan XS akan muncul kembali. Coba ya kita refresh ya, coba. Oke ya. Nah, iya akan muncul kembali ya di sini. Because the XSS pilot is stored in the guestbook, the art pop-up box will appear each time the page is refreshed. Yang artinya karena muatan XSS ini disimpan dalam guestbook atau buku tamu, kotak pop-up peringatan akan muncul setiap kali halaman di refresh. Before proceeding to the next step, clear the XSS pilot from the page. Click setup. Jadi kita disuruh klik setup ya di sini. Wait, gimana nih? Oke, tadi kita itu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, hapus and left menu kiri. Ini di halaman ke reset. Oke, sudah ya.
indicate there will be an issue when trying to complete some modules. Di sini perform a stored SSS attack at medium security. Kecilin dong suaranya. Jadi langkah selanjutnya itu perform a stored SSS attack at medium security level. The same attack will be attempted, but this time the security level of the website will be changed to medium. Kita akan mencoba serangan yang sama di level medium. Di sini kita ganti ya ke medium. Kita submit. Ini tuh medium. Jadi untuk mengeksploitasi XSS yang direfleksikan pada tingkat keamanan menengah itu tidak sulit. Karena di sini dari dalam perintah itu menggunakan script ya akan ditolak, jadi itu kita akan mengubahnya ke huruf besar atau kecil yang berbeda seperti yang dicontoh ini. Using script will be rejected but change it to a different case such will bypass the security and achieve the exploit. Di sini store kita lakukan yang sama ke storenet ya di sini. Kita lalu disuruh ketik lalu message ini ya. Jadi apa bedanya nih? Bentar. Nggak ada ya, berarti ini tuh tapi masih ada ya. Nah, pop-up box solve peer kita disuruh refresh ya. Design. Wah, ada. Kenapa ada? Seharusnya ini enable pop-up box should appear. Seharusnya tidak ada kotak pop-up yang muncul ketika di refresh itu di halaman ya, seharusnya tidak menyebabkan muncul kotak pop-up ini. Why? Kita
Masih ada deh. That mean that there is sanitizing the user information field prevent script from being submit. You can see dong. Berarti kode backend yang kita membersihkan input pengguna dari kolom pesan untuk mencegah script dikirimkan, kita dapat jadi kita itu klik the view sort button and review the PHP sort ya, code and investigate. Kita disuruh lihat kode PHP-nya di sini. You will see two blocks of code with the word sanitize. The first block of code under sanitize message input contains the PHP function for performing input sanitizing. The script text function remove all HTML text from the message field before storing them in database. The HTML special char function convert all special character to equivalent HTML entities so they are not reflected the browser. Di sini tuh kita itu akan melihat dua blok kode dengan kata sanitize. Sanitize. Di komen sanitize message input ini script text. Jadi itu dia fungsinya yang menyimpan di basis data ya, fungsi HTML special char itu mengkonversi semua karakter khusus menjadi entitas HTML yang setara sehingga tidak ditampilkan kembali ke peramban ke browser. Tapi kenapa coba kita lihat langkah selanjutnya itu the second blocks others antennas name input perform input sanitation of the name field or it contain the string function which refers any occurrence of the script like with a null value. This disable the script completely. Jadi di blok kedua di setelah name input ini itu melakukan sanitasi input pada kolom nama. Blok ini berisi fungsi str replace yang akan mengganti setiap kemunculan teks script dengan nilai nol. Di sini tidak ada. Ini menonaktifkan script sepenuhnya. Kita dapat mencoba melewati command pada kolom nama dengan menggunakan muatan lainnya. Tapi di sini itu dia muncul kayak mana ya? Tuh, kita refresh dia muncul.
seharusnya bisa reset sih. Apa ngebug ya? Coba kita lanjut ya. Before entering any pilot into the known field, sebelum memasukkan muatan apapun ke dalam kolom nama, jadi itu disuruh batasan maksimal karakternya 10 karakter pada kolom tersebut, harus ditingkatkan. Jadi ini sebuah pengaturan sisi klien sehingga mudah diubah dengan langkah. Nah, right click the name field, inspect, and this open the web developer tools window and display the page score. Klik kanan pada kita maksudnya tuh apa ini? Inspect. Oh, di sini find and double click max lamp. Jadi di sini temukan dan klik 2 kali. Wah, nah ini dia udah langsung buka ya. Kita itu ubah dari 10 menjadi 100. Press enter, close. Benar, berarti merubah ya dia. Lalu dengan perubahan max length batasan panjang maksimum, muatan XSS sekarang itu dapat dimasukkan ke dalam kolom nama ya. Parameternya
Jadi kembali ke halaman, lalu kita ini jadi ini kita akan ngetik bebas di sini. Cuma yang tadinya itu batas maksimal karakter yang ada di name itu 30, sekarang 100 ya. Halo, this your website is hack, basing ya, nggak tahu artinya apa ini. Seharusnya halo, website Anda kena hack. Coba kita ini ya, kita open dulu, kita sign in. Wow, dia di sini kotak pop-up itu akan muncul peringatan ini ya, Anda diretas. Jadi karena muatan XSS disimpan dalam buku tamu, kotak pop-up ini akan muncul ya, peringatan setiap kali halaman disegarkan atau setiap kali di refresh itu atau mengunjungi halaman, maka tampilannya kayak ini ya. Oke. Nah. Salah. Ya, kita lupa. Lupa nggak selesai. This is your website. Site is hacked. Kita access terlebih dulu ya. Oke, in the message before sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, hapus ke database ya. Oke, kita refresh. Oh iya, kita create and reset. Lalu di sini dia disuruh tingkat keamanan hack ya. Hack menu. Oke. Seperti dengan di sini tingkat keamanan tinggi ya. Kita pencet, kita copy ini, kita langsung ke restore, kita ketikkan sama ya, text one di sini. Oke. Di sini tuh kita sama seperti sebelumnya ya. Kita akan melihat halaman itu ya. Halaman dari store close ini. Kita keluar, muncul di sini pesan. Lalu Ctrl U ya untuk di sini tuh kita dari buat tes ya.
Nah, di sini dan jadi itu ketika kita mencet Ctrl U pada keyboard ya, kita akan mencari pesan yang kita ketikkan tadi. Jadi baik tes baik tes 1 ataupun tes ini ya pesannya itu harus ada di kolom yang menunjukkan bahwa dua bidang itu masuk ke dua bidang masuk mungkin ini rentan terhadap serangan store XSS ya. Kita tutup kodenya. Kita ketikkan di sini enter. Jadi masukkan tes di kotak nama, masukkan kolom pesan dan klik ditambah di sini kita. Oke, kita copy. Lalu kita sini ini. Nah, dia akan muncul pesan tapi dia tidak muncul pop-up ya di sini. Jadi kita disuruh refresh halaman juga itu, jadi di halaman ketika kita refresh itu dia tidak akan muncul pop-up ya untuk peringatan yang muncul. Coba kita lalu klik view. Kita akan melihat view shortcutnya di sini. Lalu klik you will see two block of code. As before with the medium security, the first block of code under sanitize message input contain to PHP function for performing input sanitizing. The script tag function remove all HTML tag from the message field viewer in database. The function convert all special character into equivalent characters so they are now reflect back in. Okay, we can. Jadi kita akan melihat dua blok kode ya seperti sebelumnya dengan keamanan medium, bahwa blok kode pertama di sanitize message ini berisi dua fungsi PHP untuk melakukan sanitasi input. Jadi strip tag ini fungsinya itu menghapus semua tag HTML dari kolom pesan sebelum menyimpannya di basis datanya ya. Lalu HTML special ini dia berfungsi mengonversi semua karakter yang khusus bisa dibilang menjadi karakter HTML yang star sehingga tidak menampilkan kembali ke browser ya. Di blok kedua di sanitize name input itu melakukan sanitasi input pada kolom nama. Blok ini berisi pret refresh yang mana fungsinya menggunakan ekspresi reguler untuk mengganti setiap kemunculan script ya. Terlepas dari huruf besar maupun kecil dengan nilai 0 ya. Kita dapat mencoba di sini before entering ini
Oke, di sini kembali ke halaman ke dan masuk ke muatan berikutnya. Kita in the message and fill. Masukkan muatan di kolom nama ya. Jadi di kolom pesan itu kita diminta klik pesan apapun ya di sini. Bentar. Nah, kan ternyata kita disuruh ubah lagi. Ternyata ini cuma maksimal 10 angka doang ya. Inspect di ini maximum 10 karakter. Jadi setiap username nama itu dia 10 angka ya. Oke, enter. Oke, di sini your account is not, nggak tahu your account aja, is hack aja, kita kasih. Lalu kita kembali nah dia kembali muncul pop up ya di sini. Oke. Jadi di sini tuh the pop up confirm you have successful exploit stored X. Jadi dengan muncul pop up tersebut mengonfirmasi bahwa kita telah berhasil mengeksploitasi kerentanan terhadap storage XSS ya di sini pada tingkat keamanan tinggi sebelum proses ke before proceeding to next step clear the. Nah, kita akan mengulangi hal sama. Kita reset sini. Lalu kita pilih yang low security, tingkat keamanan rendah, submit. Lalu di sini tuh frame type jadi klik string iframe di kolom halaman. Nah, ini di kolom pesan. Lalu iframe di kolom nama. Kita lihat hasilnya ketika guestbook dia akan muncul
message ya di sini. Jadi the hacker website situs web hacker sekarang itu akan ditampilkan di pesan uji iframe. The powerful exploit because berarti ini langkah selanjutnya itu kita reset dulu. Kita reset, lalu styling. Step 5, perform a stored cookies exploit. Styling the cookies of website visitor has security implication. Cookies contain information about how and when user visit a website, and sometimes authentication information such username and password. Without proper security measure, a threat actor can capture cookies and use them to impersonate specific user and gain access to their information and account. Udah ya di sini allow. Kita cookies. Kita sudah ya. Lalu ke ini cookies. Lalu dia akan muncul pop up. Jadi sini dia tuh akan muncul pop up berisi cookie yang ditampilkan. Jadi di dalam PHP itu cookie ini digunakan untuk melacak sesi yang sedang berjalan ya. Eksploitasi ini dapat dimodifikasi skripnya agar cookie ini dikirim ke tujuan lain, bukan hanya menampilkannya. Name message. Mungkin di sini kita disuruh mencoba tingkat keamanan medium, tingkat tinggi dan rendah ya. Untuk ini kita tidak bisa. Mungkin ini akan saya coba di off kamera. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.